Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang ITIL. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Anissa Kalista Devi. Oke. Apa itu ITIL? ITIL itu merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membakukan pemilihan, perencanaan, pengiriman, dan pemeliharaan layanan IT dalam bisnis. Terus tujuannya tuh apa sih gitu kan dari ITIL ini? Tujuannya itu sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan. Kapan dan siapa yang menciptakan ITIL gitu? Oke, ITIL ini dibangun sejak tahun 1980 oleh The Central Computer and Telecommunications Agency, atau kita singkat bisa CCTA, yang sekarang disebut Office of Government Commerce atau OGC. Selanjutnya, sejarah singkat ITIL itu selama masa pengembangannya, Information Technology Infrastructure Library telah mengalami beberapa proses revisi gitu. Yang pertama itu pada tahun 2002, sejumlah 30 buku teori orisinal ITIL pertama kali diringkas hanya menjadi 7 bersamaan dengan ITIL versi 2 yang mau akan diluncurkan pula gitu. Yang kedua, pada tahun 2007, ITIL Refresh Project mengonsolidasikan ITIL menjadi 5 volume yang terdiri dari 26 proses dan fungsi. Dan yang ketiga ini pada tahun 2011, 5 volume sebelumnya tetap ada, namun tidak mendapatkan pembaruan. Selanjutnya, tahun 2019, ITIL 4 rilis dan dianggap sebagai edisi yang lebih stabil dan efektif gitu. Dan ini adalah kerangka kerja ITIL gitu ya. Yang pertama kita itu ada service strategi, yang kedua service design, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, dan kelima ini service improvement. Dan ini adalah tahapan siklus layanan ITIL gitu ya. Ini layanan ITIL ini mencakup, yang pertama ini adalah service strategi yang warna hijau ini. Service strategi atau strategi layanan. Yang kedua yang merah ini adalah service design atau desain layanan. Yang ketiga service transition atau transisi layanan. Yang keempat service operation atau operasi layanan. Dan yang terakhir ini yang warna ini abu-abu ini adalah conditional service improvement atau peningkatan layanan berkelanjutan gitu. Seperti yang kita lihat nih di gambar, service strategi ini terletak pada inti dari siklus ITIL gitu. Tahapan service design, service transition, dan service operation ini membentuk diagram alur logikal untuk mengambil layanan dari sebuah ide ke dalam layanan yang diterapkan yang dapat digunakan pelanggan gitu. Nah, ketiga tahap ini terkait dengan tahap service strategi gitu ya. Karena setiap keputusan yang dibuat dalam 3 tahap ini harus selaras gitu, dengan tujuan strategis layanan. Tahap yang ini, conditional improvement, menyelimuti semua tahapan lain dalam model siklus layanan ITIL. Nah, berarti kan bahwa conditional improvement ini harus dilakukan di seluruh siklus layanan gitu. Next, ini adalah contoh penerapan ITIL. Ini saya ngambil PT Bank BRI ya gitu.
pada PT Bank Rakyat Indonesia, dalam layanan sistem informasi perkreditan di BRI, unit menerapkan ITIL. Tahapan prosesnya dimulai dari tahap pengajuan berkas permohonan pinjaman, mempertimbangkan jumlah pinjaman yang dapat direalisasikan, penginputan data sistem, sampai pembuatan rekening pinjaman hingga realisasi pencairan uang di bagian kasir. Keuntungan ITIL ini yang pertama itu adalah mengurangi biaya, dan yang kedua peningkatan layanan IT. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Dan yang kelima ini meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Dan yang ini meningkatkan penyediaan layanan pihak ketiga. Dan kelemahan ITIL. Yang pertama ini, buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non-komersial. Non-komersial ini tujuannya tuh kayak mengajak gitu, menghimbau atau menyampaikan informasi gitu kepada masyarakat agar masyarakat tuh paham dan mengikuti ajakan yang ada pada reklame tersebut gitu. Dan yang kedua, bersifat holistik gitu, yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola TI. Ketiga, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan pelatihan khusus. Dan keempat, biaya pelatihan dan sertifikasi ITIL sangat tinggi gitu. Nah, cara mengimplementasikan ITIL ini, yang pertama merancang proses yang ada gitu. Dan yang kedua melakukan GAP analisis. Yang ketiga merencanakan dan membuat roadmap. Dan yang keempat mengimplementasikan, mengkomunikasikan dan mengukur. Dan kelima melakukan peningkatan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya ini hal yang harus diketahui manajer dalam mengimplementasikan ITIL, yaitu harus dikelola sebagai proyek formal, membutuhkan edukasi dan pelatihan. Dan ketiga, membutuhkan sumber daya termasuk uang dan waktu. Dan yang keempat, lebih dari ITIL proses akan berubah gitu ya. Yang kelima, perencanaan komunikasi harus dijalankan. Dan budaya organisasi harus diganti. Yang keenam, akan ada penentangan gitu. Membutuhkan komitmen dan partisipasi manajemen. Selanjutnya membutuhkan keterlibatan semua orang dan implementasi ITIL layak dilakukan. Nah, ini kesimpulan dari materi ITIL. Yang pertama itu, ITIL merupakan framework pada IT Serif manajemen yang meningkatkan banyak hal di dalam perusahaan seperti peningkatan layanan IT, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, pengimplementasian ITIL membutuhkan keterlibatan banyak orang, namun layak dilakukan. Nah, ini adalah referensi dari materi kita tadi tentang ITIL. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.